Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Ca Pugut TP dalam acara yang ditunggu-tunggu oleh warga minus 62 dan negeri di atas angan. Apalagi kalau bukan PGN Podcast nggak nyangka. Wow, sangat berbeda judulnya ya. Min, ralat Min. Ini judulnya sudah benar ya Min ya? Gimana? Udah bener ya? Oh iya, iya. Judulnya fantastik ya. Episode kali ini dengan judul Panjat Pinang Berhadiah Janda. Teret teret. Oke sahabat bagian, kali ini sudah hadir di studio kita narasumber yang bikin heboh kalangan bapak-bapak. Nah, biasanya kan kalangan emak-emak ya. Sekarang itu kalangan bapak-bapak. Yang bikin heboh menjadi perbincangan bapak-bapak yang lagi jaga ronda malam. Sampai satpam itu ya, sampai satpam komplek yang lagi nangkap maling jemuran, ikut nimbrung bergosip ria sambil menikmatin makan pisang goreng sambil menyeruput hangatnya kopi kapal selam. Oke, narasumber ini membuat acara Panjat Pinang dalam memperingati hari jadi Desa Bunga di negeri di atas angan. Nah, ini yang jadi heboh dan viral dan di luar nurul, yaitu hadiah lomba panjat pinangnya, yaitu janda. Wow, cool. Oke sahabat PGN, nggak perlu lama-lama lagi ya. Mari kita bedah kebenaran ceritanya dari narasumber kali ini. Assalamualaikum Pak Bagus Rojali. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Pak? Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah. Badan selalu sehat Mas. Asem tenang. Tapi HP saya Mas yang sakit-sakitan. Meriang gara-gara notif jebol Mas. Sampai masuk UGD tuh HP-nya Mas. Nah gimana lagi? Isi notifnya itu ribuan orang daftar panjat pinang Mas. Dan cacian dari emak-emak warga minus 62. Itu pastinya yang bikin notif berat itu cacian emak-emak level dewa petir Pak. Ups, mun asem tenang. Oke Pak, sebelum ke topik pembicaraan lomba panjat pinang di Desa Bunga, maaf sebelumnya Pak ya. Ini pertanyaannya sedikit privasi. Dengar-dengar ya, ini dengar-dengar Pak ya. Pak Bagus Rojali ini adalah salah satu koki legendaris yang bekerja di kapal selam perang negara api. Ini hanya rumor atau fakta Pak? Hebat sekali masnya ya. Bisa tahu siapa saya. Padahal mas ya, gak semua orang tahu siapa saya sebenarnya. Hanya 1001 orang yang tahu kalau saya pernah bekerja
menjadi koki di kapal selam negara api. Ya tahu lah mas, apapun itu pasti ada maksudnya mas. Semua itu saya lakukan karena terpaksa. Terpaksa mas, agar istri saya bisa flexing ke emak-emak kompleks. Asem tenang. Namun setelah avatar Eng Ing Eng mengalahkan raja negara api, itu perangnya sangat epic dan seru banget mas. Perangnya tuh lama banget mas. Kalau nggak salah ingat itu 2 menit 3 hari mas. Setelah Raja Api dikalahkan mas ya, akhirnya keadaan menjadi damai. Ya setelah itu saya pulang kampung mas, ke desa Bunga, dan dipilih sama warga di sana menjadi kepala desa. Ya saya mengabdi di desa Bunga mas, gitu. Iya iya iya. 1001 itu pak, termasuk bukan saya, tapi itu salah satu netizen yang bisa kita handalkan pak, akurat dan efisien, yaitu AI. Pak Bagus Rojali adalah sosok di balik video viral yang bikin emak-emak warga minus 62 membawa sapu lidi, panci, wajan, surat penggadean, surat hutang buat demo pak. Tanggapan bapak selaku Kades Desa Bunga gimana pak? Sebelumnya saya minta maaf buat seluruh warga minus 62 dan negeri di atas angan. Saya akan mengklarifikasi atas huru hara dan kegaduhan acara panjat pinang yang ada di Desa Bunga. Buat emak-emak yang ada di balik layar ya, ampun ampun ya, ampun, jangan lempar panci ya. Tuh aduh, ada yang mbak piring tuh mas, ngangkat lemari baju juga itu, bawa kulkas. Waduh, yang paling belakang tuh malah ngangkat kontainer, itu malah mau angkat juga bis tingkat mas. Tuh, please 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 ya, please, tolong dengarkan penjelasan saya terlebih dahulu. Saya jelaskan sedetailnya dan sejelas-jelasnya di podcast ini. Gimana emak-emak nggak ngamuk Pak Kades? Lomba panjat pinang kan biasanya berhadiah sepeda, TV, kulkas, setrika, mentok-mentok ya kipas pesawat tempur pak. Nah ini hadiahnya beda ya pak, janda. Itu beneran pak ya, yang ada di pucuk yang pinang itu mbak-mbak cantik pakai baju merah bawa payung pak ya. Tapi itu bukan bapak-bapak veteran perang Konoha yang lagi pakai baju ketat, celana gemes, dan pakai gincu merah kayak habis ditampar kudanil gitu pak. Asem tenang.
Ya bukan dong mas. Kalau hadiahnya kipas angin, itu mas sudah biasa mas. Hari gini buat peringatan ulang tahun Desa Bunga harus out of the box. Itu janda-janda cantik berkerudung merah bawa payung di atas pinang itu asli mas. Mereka itu janda-janda kembang kebanggaan Desa Bunga mas. Wow, wow, wow. Amazing pak ya. Ada berapa peserta pak yang ikut lomba panjat pinang tuh pak? Peserta lomba panjat pinang untuk saat ini mas ya, itu 7.896, diikuti oleh peserta dari yang muda sampai tua, dari yang ukurannya kecil ya sampai yang panjang mas, dari yang akil balik sampai yang belum bisa pipis lurus mas ya, yang masih kanan kiri nggak konsisten itu ikut daftar juga mas. Wow, oke ya. Ada berapa janda pak yang ikut berpartisipasi yang ikut berpartisipasi pak? Janda yang berpartisipasi ada 233 janda kembang. Dan yang paling utama mas ya, ini yang paling utama ya, yaitu maskotnya panjat pinang ini, yaitu yang paling dikagumi oleh semua pria negeri di atas angan dan warga minus 62, yaitu mas siapa? Sunade. Oh, Sunade ya pak. Pantesan saja pak, ribuan pria dari luar desa sampai pada ikutan daftar pak. Suami orang juga pada ikut booking tiket pak. Pantas emak-emak warga minus 62 mode senggol bacok pak. Itu janda-janda itu pilihan semua pak ya. Gini mas ya, mereka ini bukan sembarang janda mas. Mereka ini semua janda-janda pahlawan yang suaminya gugur di medan perang Konoha. Dan asal mas tahu ya, mereka ini semua ya sudah tahap seleksi sangat ketat, super ketat malahan. Jadi enggak asal comot janda gini enggak mas. Semua ini tuh pilihan dari yang terbaik dan paling terbaik. Enggak main-main mas. Para janda ini nih ya, kita karantina mereka selama 77 hari, 7 jam, 7 menit mas. Buset dah. 77 hari, 7 jam, 7 menit. Itu karantina buat panjat pinang apa mau debut jadi girl band K-pop pak? Biar apa sih pak? Kok sampai sebegitunya pak? Ya biar tampil prima dong mas. Pas duduk di pucuk pinang tuh bayangin aja ya. Kalau kena angin sepoi-sepoi di atas sana, kalau badannya nggak fit, kan butuh fisik dan mental yang kuat mas. Pesonanya dulu mas, itu yang bikin bapak-bapak warga minus 62 dan negeri di atas angan kelepek-kelepek mas.
rela berkorban demi belepotan oli, demi manjat pinangnya itu mas. Tapi Pak Kades, ini kan memancing pro dan kontra netizen. Banyak yang bilang ini melecehkan perempuan. Masa janda-janda cantik dijadiin piala di atas tiang? Gimana Pak tanggapannya Pak Kades? Jangan suuzon dulu mas. Lomba ini tuh ya penuh dengan syarat makna filosofi tingkat dewa, bukan tingkat cacing mas. Jadi ini gambaran kehidupan dunia ya mas ya. Harta, tatah, wanita. Itu gambaran urusan dunia yang gak boleh terlewatkan dan harus diusahakan, harus dikejar. Ya layaknya perlombaan mas. Nah kalau manjat sendiri nggak mampu, nggak sanggup, ya ingat budaya kita ya mas ya, harus gotong royong, bareng-bareng kerjasama mengejarnya. Begitu mas. Filosofi ya filosofi pak. Tapi kan nasib janda-janda cantik gimana? Kalau yang menang ternyata aki-aki. Atau suami orang yang istrinya galak-galak, senggol bacok. Nah, ini mas, ini tujuan mulianya ya. Biar seluruh warga minus 62 dan negeri di atas angan itu biar paham. Niat kami supaya para janda-janda pahlawan perang Konoha dapat kehidupan yang layak untuk kedepannya dan bisa membina keluarga baru lagi mas. Makanya yang pertama kali berhasil nyampe puncak nggak cuma bisa turun bawa janda pilihannya, tapi nanti dapat hadiah juga mas, uang tunai buat modal berumah tangga, pastinya dari panitia mas. Jadi plus hadiah hiburan lainnya, jadi nggak usah khawatir menang nanti tangan kosong. Wah nggak usah khawatir, dapat janda pilihannya, dapat uang tunai modal berumah tangga. Apalagi yang gak enak-enak, pasti enak. Oh pantesan pak, jadi dapat modal nikah tunai loh. Pantesan bapak-bapak warga minus 62 yang udah punya istri pada nekat daftar pak. Lumayan kan dapat modal gratis. Nah ini dia pesan buat emak-emak warga minus 62. Mending suaminya itu dikunci rapat-rapat di brankas ya. Kalau bisa diborgol sekalian tuh, jangan sampai lepas. Daripada nanti ikutan manjat pinang di desa bunga nantinya. Namanya juga usaha mas, tapi panitia tetap nyeleksi kok mas ya. Yang udah punya istri ya urusannya para istrinya di rumah nanti mas. Saya nggak ikutan loh ya, itu urusannya yang ada di rumah ya, bukan urusan saya.
Oke Sobat BGN, sungguh biasa di luar dan out of the box topik kali ini ya. Oke, ada pesan moral yang bisa kita petik, yaitu yang pertama, jangan mudah terpancing video viral. Sebelum emosi, seperti emak-emak minus 62 itu ya, ada baiknya mencari tahu fakta dan tujuan sebenarnya dari sebuah peristiwa. Kadang sesuatu yang terlihat nyeleneh memiliki niat tersembunyi yang tidak kita sangka-sangka. Kedua, perjuangan dalam hidup. Seperti filosofi yang disampaikan Pak Kades, segala sesuatu di dunia ini, kesuksesan, kesejahteraan, jodoh, tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan dan diperjuangkan. Yang ketiga, pentingnya gotong royong. Nah, ini budaya warga minus 62 ya. Jika kita tidak mampu mencapai suatu tujuan yang tinggi, ya, bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang lain adalah kunci kesuksesan. Keempat, niat baik membutuhkan eksekusi yang tepat. Meskipun tujuan Pak Kades sangat mulia, ingin memberikan kehidupan dan keluarga baru bagi para janda perang Konoha, cara penyampaiannya yang absurd bisa menimbulkan salah paham. Niat yang baik harus dibarengi dengan cara yang etis agar tidak menyakiti perasaan pihak lain. Yang kelima, keseimbangan usaha duniawi. Meskipun kehidupan akhirat adalah tujuan utama, urusan duniawi juga harus diusahakan dengan giat dan tidak boleh menyerah, apalagi diabaikan begitu saja. Terima kasih buat Pak Bagus Rojali yang dengan sudinya meluangkan waktunya bisa hadir ke podcast PGN kali ini. Sukses selalu buat ide-ide gilanya, asalkan jangan ikut gila Pak ya. Oke Sobat BGN, selalu ikuti episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Cak Ugo TT. Mas, saya Sambi ya. Tuh, masnya beneran jadi ikut daftar PGN? Pastinya Pak, saya ikut daftar. Demi Sunade, aku akan menjemputmu.